Selamat siang sahabat sindonews.com. Saya Yanto Kusdiantono. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama dalam Fokus Sindo. Pemerintah memutuskan memulai tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai Juli mendatang. Namun, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka hanya diperbolehkan pada daerah zona hijau COVID-19. Data menyebutkan hanya 6% daerah zona hijau dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Bagaimana kesiapan tahun ajaran baru 2020-2021 di tengah pandemi ini? Kita bahas bersama dalam Fokus Sindo bertajuk COVID-19 akankah mengubah kurikulum pendidikan? Pemerintah Terima kasih. Masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-8 sindonews.com, kita kembali bergabung dalam Fokus Sindo, ajang diskusi untuk membahas isu terhangat dan terkini. Sebelumnya, selamat datang Pak Hamid Muhammad, PLT Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Selamat bergabung di acara webinar series sindonews.com. Dan kali ini kita akan membahas soal pendidikan di masa pandemi. COVID-19 akankah mengubah kurikulum pendidikan kita? Sahabat Sindonews, seperti diumumkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pekan lalu bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum reda, tahun ajaran baru 2020-2021 diputuskan untuk tetap dimulai pada Juli mendatang. Akan tetapi, belajar mengajar secara tatap muka dipastikan tidak diperbolehkan di daerah zona merah, zona kuning maupun zona orange. Yang hanya diperbolehkan tatap muka hanya di zona hijau. Yang itu hanya kecil sekali persentasenya. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya 6% saja yang termasuk zona hijau. Sisanya masih termasuk kuning, oranye, dan merah. Yang mengindikasikan bahwa potensi penyebaran corona masih bisa terjadi. Bagaimana kesiapan tahun ajaran baru 2020-2021 di tengah pandemi ini? Telah hadir bersama kita sejumlah narasumber. Yang pertama, Bapak Hamid Muhammad. Selamat bergabung Pak Hamid. Ya. Pak Hamid adalah PLT Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dari Kementerian Kebudayaan. Selamat datang Pak. Baik, selamat siang. Akhirnya kita bisa Assalamualaikum Pak tatap muka. Santo. Salam Pak. Waalaikumsalam Pak Dirjen. Terima kasih nih Pak Hamid sudah maraton rapat tadi raker, sekarang bergabung bersama kami. Yang narasumber kedua Bapak Saiful Huda, beliau adalah Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang. Salam Pak Hamid, Pak Susanto. Ini saya masih paralel Pak Hamid nih. Iya. Terima kasih Pak. Karena udah terlanjur janji sama teman-teman Sindo. Ini kewajiban. Terima kasih. Dan juga kita menghadirkan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Bapak Susanto. Selamat siang Pak, selamat bergabung bersama kami. Selamat siang Mas. Terima kasih Pak Ketua sudah Komisi, menyempatkan Pak waktu. Dirjen. Ya. Oke Pak, sebelum kita masuk ke diskusi, saya infokan bahwa di tengah-tengah acara kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian metodenya ada 2 metode ya. Ada peserta kita yang ikut di webinar ini di room kita di Zoom. Kemudian ada juga mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul di live YouTube kami di
di chatnya ya Pak. Jadi nanti bisa peserta yang web bisa langsung aja angkat tangan. Kemudian kalau yang penonton di YouTube, sahabat Indonesia yang menyaksikan di YouTube bisa langsung tulis aja di chat gitu Pak ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita sapa Pak Hamid Muhammad, Bapak. Iya, silakan. Semoga Bapak masih bersemangat nih setelah maraton dari pagi raker bersama Komisi 10 sama Pak Huda. Ini ada banyak hal menarik nih Pak di tahun ajaran baru 2020-2021 ini karena kalau saya sih nyebutnya ini kita dalam kondisi bukan new normal ya Pak ya, tapi tidak normal kalau menurut saya. Tapi apapun kondisinya, pendidikan adalah hak anak-anak kita, generasi bangsa kita. Kita akan lakukan yang terbaik untuk generasi kita yang akan datang. Untuk itu, Pak Hamid, saya persilakan waktunya untuk menyampaikan terkait tema kita, COVID-19 akankah mengubah kurikulum pendidikan kita ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi yang pertama ingin saya sampaikan, penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran yang akan datang ini sudah dimulai awal Mei, dan nanti kemungkinan akan berakhir minggu kedua Juli. Ini sudah dilakukan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, itu sudah kita lakukan. Nah, yang kedua, yang ingin kami sampaikan sebenarnya seperti yang sudah diumumkan oleh Pak Menteri beberapa waktu yang lalu, daerah zona merah, kuning, dan oranye itu tetap pembelajaran jarak jauh, sedangkan yang zona hijau itu boleh tatap muka dengan protokol dan syarat prosedur yang cukup ketat. Nah, ini yang kita sudah siapkan. Nah, apa saja yang yang kita siapkan dari Kemdikbud? Tentu yang pertama regulasi. Jadi regulasi tentang pembelajaran jarak jauh, tentang belajar tatap muka di zona hijau, itu sudah kita siapkan semuanya, termasuk SKB 4 Menteri yang mengatur tentang tata cara pembukaan sekolah di zona hijau dan juga untuk PJJ. Itu yang sifatnya regulasi. Nah, yang kedua itu yang penyiapan, karena kita nanti akan lebih fokus ke PJJ, maka penyiapan pembelajaran jarak jauh ini memang akan menjadi prioritas utama. Jadi yang pertama dari evaluasi 3 bulan pertama kita melaksanakan PJJ, itu memang masalah infrastruktur TIK kita, para akses internet, kemudian gawai yang tidak semuanya punya, dan tentu masalah pulsa, itu semuanya kita sudah respon dengan beberapa kebijakan, terutama pelonggaran ya, pelonggaran dana BOS, kemudian kemarin kita luncurkan kembali BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk daerah-daerah 3T dan yang terdampak dengan COVID. Nah, tentu yang masalah akses internet ini karena Kemdikbud tidak menangani langsung masalah akses internet, kami tentu koordinasi dengan Kominfo, kemudian dengan perusahaan-perusahaan Telkom, bagaimana daerah-daerah yang blank spot yang selama ini dikeluhkan oleh guru, oleh orang tua siswa itu bisa difasilitasi di lapangan. Nah, yang kedua ini memang murni penyiapan untuk pembelajaran. Jadi yang pertama itu gurunya. Jadi gurunya ini kita sudah beberapa bulan terakhir ini melakukan penyiapan. Kenapa? Karena memang pada waktu evaluasi kemarin ada sekitar 60% guru, walaupun mereka tidak ada hambatan di akses internet, gawai dan seterusnya, itu masih belum punya kecakapan yang optimal untuk mengintegrasikan pembelajaran jarak jauh ini dengan perangkat digital. Nah, itulah kami selama beberapa bulan terakhir ini melakukan pelatihan-pelatihan, bukan hanya dilakukan oleh Kemdikbud, juga oleh organisasi guru, oleh Pemda, dan
perguruan tinggi tentunya. Ini kita siapkan. Nah, yang terakhir ini yang dulu KPAI merekomendasikan agar ada kurikulum masa pandemi. Nah, ini yang perlu kami respon. Jadi 3 bulan terakhir ini memang kita menyerahkan penyesuaian kurikulum itu kepada guru. Jadi sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, peluang kepada para guru, kepala sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan mengidentifikasi materi-materi esensial yang ada di dalam kompetensi dasar di setiap tingkatan sekolah. Nah, namun setelah kami evaluasi, ini nampaknya hanya sekitar 20% sekolah kita, guru kita itu yang melakukan adaptasi kurikulum ini. Nah, itulah kenapa untuk semester depan ini Kemdikbud melalui pusat kurikulum itu sedang menyiapkan 2 hal. Jadi 1 itu adalah penyesuaian KD-KD, kompetensi dasar, agar tidak terlalu berat bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi misalnya SD kelas 3 itu kan ada sekitar 26 KD. Sekarang sudah kita integrasikan, kita pilih yang paling esensial itu nanti akan menjadi sekitar 16 KD. Nah, kemudian yang kedua itu penyiapan modul-modulnya. Jadi nanti modul-modul pembelajaran ini itu bisa dipakai oleh siswa untuk belajar secara mandiri. Jadi modul-modul ini tidak sama dengan buku pelajaran siswa, tetapi lebih ringkas, lebih concise, yang itu bisa dipelajari oleh siswa, walaupun di situ sepanjang anak ini bisa membaca, itu diharapkan bisa belajar secara mandiri. Nah, tentu sebagai bagian dari modul-modul ini kita juga menyiapkan materi-materi video pembelajaran, praktek-praktek baik yang selama ini dilakukan oleh guru-guru kita, ini yang nanti bisa diakses oleh sekolah-sekolah kita. Saya kira itu Mas Yanto yang kita siapkan di Kemdikbud. Baik, Pak Hamid. Terima kasih. Kita lanjut ke Bapak Saiful Huda, Pak. Dari segi pengawasan nih Pak, realisasi nanti pembelajaran jarak jauh di musim ajaran 2020-2021, nanti akan seperti apa nih Pak? Apakah akan ada usulan kebijakan baru dari dari Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan aspirasi di tempat daerah pemilihannya masing-masing atau seperti apa Pak? Pak Huda silakan Pak Huda. Terima kasih Pak Mas Yanto, Pak Hamid, Pak Susanto yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud dalam beberapa hal cukup cepat, Pak Hamid dan teman-teman ini, termasuk merespon apa yang menjadi kebutuhan jangka pendek yang dialami oleh sekolah-sekolah kita. Misalnya saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini sekaligus membantu Pak Hamid sosialisasi ini. Yang pertama, misalnya menyangkut soal relaksasi BOS. Saya kira BOS sudah dilakukan percepatan, relaksasinya, penggunaannya, dan seterusnya. Terakhir, ada tambahan lagi dari Pak Hamid dan kawan-kawan, apa yang disebut dengan BOS afirmasi dan BOS kinerja. BOS afirmasi dan BOS ini biasanya hanya diperuntukkan ke sekolah negeri. Nah, sekarang sekolah swasta akan mendapatkan afirmasi BOS ini. Saya kira ini progres, ini bagian dari merespon kesulitan keuangan yang dialami oleh sekolah-sekolah swasta. Ini yang cukup luar biasa. Kami memang menyuarakan terus dan meminta supaya Kemendikbud merespon. Alhamdulillah sudah direspon oleh Mas Nadiem, Pak Hamid, dan seluruh jajaran. Yang kedua, menyangkut soal kurikulum. Saya kira
sejak awal memang tadinya saya sudah sejak awal menyampaikan Pak Susanto, Pak Hamid, bahwa ketika darurat pandemi COVID, kita berharap langsung Kemendikbud mengambil peran yang cepat sebagai leadernya untuk bagaimana membuat semacam kurikulum ad hoc lah. Jadi kurikulum yang diadaptasikan, tentu pasti tidak sempurna, tapi Kemendikbud harus ambil peran, karena bayangan kami sejak dari awal Pak Hamid tidak mungkin diserahkan ke sekolah-sekolah. Yang hampir pasti yang tadi disampaikan oleh Pak Hamid, hanya 20% yang bisa melakukan inisiatif adaptasi terkait dengan kurikulum ini itu. Nah, karena itu kita berharap Pak Hamid mohon kerja keras, semoga nanti pas masuk tahun ajaran baru tanggal 13 Juli, artinya masih ada 3 minggu Pak Hamid nih, kita berharap ada kurikulum ad hoc dari kurikulum pembaharuan yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Jadi Kemendikbud sudah bikin Mas Susanto, sudah menyiapkan kurikulum pembaharuan dari kurikulum 13 sebenarnya. Tapi karena kita sedang mengalami pandemi COVID, jadi kita bikin 2 jilid Pak Hamid. Jilid pertama kurikulum ad hoc, dan ini sedang betul-betul dikeluhkan oleh stakeholder pendidikan kita, orang tua, siswa, guru juga gitu, dan sekolah. Jadi butuh kurikulum ad hoc. Nah, yang kedua nanti baru kurikulum jilid yang kedua menyangkut soal pembaharuan secara menyeluruh itu. Jadi tema sore hari ini relevan sekali, Mas Yanto. Baik, Pak. Memang sudah kemestian dan harus ada perubahan kurikulum, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, isu menyangkut soal kesulitan keuangan perguruan tinggi swasta. Alhamdulillah juga sudah direspon oleh Kemendikbud dengan relaksasi UKT. Semoga skema UKT ini bisa menyentuh, karena 400.000 lebih nanti ada beasiswa, KIP kuliah akan diberikan kepada mahasiswa yang berada di perguruan tinggi swasta. Ini bisa mengafirmasi kesulitan keuangan yang dialami oleh perguruan tinggi swasta. Tentu ini tidak ideal, tapi kita sambut dengan antusias kebijakan dari Mas Menteri dan Pak Hamid dan kawan-kawan ini. Paling tidak ini bisa menjadi oase di tengah gurun menghadapi pandemi COVID lah. Karena kalau menunggu ada gelontoran bantuan khusus, saya sebutnya bailout itu, bantuan khusus dari pemerintah melalui Kemendikbud kayaknya berat gitu. Walaupun tapi ada yang 75 triliun itu ya, Pak. Iya, kita apresiasi ini yang sudah dilakukan, walaupun saya di WA juga nih Pak Hamid sama teman-teman aptisi. Ini kurang sebagainya ya. Saya bilang kalau basisnya ideal pasti nggak akan memenuhi. Nah, yang terakhir, Mas Yanto, ini terakhir sebagaimana yang direspon oleh teman-teman KPAI, oleh Pak Susanto, menyangkut soal kerjasama dengan Netflix. Saya punya cara pandang yang berbeda, saya sampaikan tadi di Raker. Mohon maaf Pak Hamid, saya sampaikan supaya publik juga tahu gitu ya. Prinsipnya kita semuanya tahu bahwa Netflix bagus. Saya sampaikan di Twitter saya, anak saya ngerengek merajuk ke saya hampir 6 bulan, akhirnya saya Pak Hamid, saya penuhi keinginan saya untuk langganan dengan Netflix gitu. Tapi itu ranah ruang personal kita gitu. Tapi di ranah ruang negara, tadinya saya sangat masih berharap Mas Nadiem bersabar gitu. Karena kelembagaan yang lain sedang bernegosiasi gitu. Jadi jangan sampai Kemendikbud menggelar karpet mendahului gitu ya. Saya kira akhirnya berisiko ya, menurut saya tidak baik lah, kurang pas gitu. Nah,
Yang kedua, alasan saya secara pribadi, dengan mengajak Netflix, ini jangka pendek sih bagus gitu, tapi jangka panjang, ini saya kira tidak baik bagi kita membangun ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Oke, baik. Ini akan memberi menarik. dampak yang buruk. Kira-kira begitu. Yang terakhir, Mas. Baik, Mas Sudah. Soal Netflix supaya Pak Hamid nih. Oke, nanti menarik sebenarnya. Saya ingin tadinya Mas Nadiem jangan mengambil peran itu, kira-kira gitu aja. Karena Cina nggak mau kerjasama. India juga nggak mau kerjasama. Hanya Korea Selatan yang kerjasama. Dan kesempatan kenapa bisa begitu? Karena ekosistemnya sudah terbentuk gitu. Akhirnya mereka udah jadi Korea Selatan yang memanfaatkan Netflix. Gitu. Nah, saya khawatir di sini kita dimanfaatkan Netflix. Baik, itu kira-kira satu hal menarik, Pak. Iya, Pak, udah. Oke. Cuman karena kita kan masih ada satu narasumber lagi yang belum memaparkan temuan-temuannya. Pak Huda, mohon disimpan dulu untuk Netflix-nya. Kita akan minta Pak Susanto terlebih dahulu untuk menyampaikan paparannya terkait bagaimana sebaiknya model pendidikan di era pandemi. Baik, Mas Yanto, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Pak Ketua Komisi, Pak Syaiful Huda, Pak Dirjen, Pak Hamid ini ujung tombaknya Kemendikbud. Saya tahu ini luar biasa beliau, pasti energinya untuk menyiapkan beberapa kebijakan tentu luar biasa. Pertama, tentu kita semua sudah mengetahui ya, terkait dengan kebijakan baru Kemendikbud, publik sudah mengetahui terkait dengan persiapan new normal. Tetapi kami perlu menyampaikan sedikitnya ada 5 poin ya. Pertama terkait dengan kurikulum, kedua kelembagaan satuan pendidikan, ketiga terkait dengan inovasi proses pembelajaran, keempat terkait dengan dukungan teknologi. Terkait dengan kurikulum, memang sebagaimana disampaikan Pak Dirjen tadi, KPAI menyampaikan usulan ke Pak Menteri karena memang merespon dari hasil rapat koordinasi nasional. Kebetulan dihadiri oleh Pak Menteri Agama juga hadir, Kanwil Agama dan Dinas Pendidikan juga hadir, termasuk juga perwakilan guru. Prinsipnya bahwa membaca dan mencermati kebutuhan sekaligus juga aspirasi para guru di daerah memang butuh apa yang disebut dengan penyesuaian atau penyederhanaan kurikulum dalam situasi darurat. Kenapa perlu kurikulum dalam situasi darurat? Pertama tentu melihat dari aspek yuridis ya. Anak dalam kondisi darurat itu menurut perspektif perlindungan anak, fasilitasi dan pemenuhannya pun juga tentu menyesuaikan. Apalagi secara sosiologis, secara psikologis tentu berbeda antara kondisi normal dengan kondisi darurat. Maka kurikulumnya pun tentu harus menyesuaikan dan adaptif disesuaikan dengan kontekstualisasi kondisi yang dialami oleh anak-anak saat ini. Karena kondisi saat ini adalah dalam situasi darurat. Yang kedua, aspek kelembagaan. Memang kalau satuan pendidikan yang negeri, hemat kami tidak begitu terdampak ya, karena ini memang difasilitasi oleh negara, baik gajinya maupun yang lain. Tapi memang yang terdampak adalah bagi satuan pendidikan swasta. Apakah itu satuan pendidikan swasta di bawah koordinasi dinas pendidikan maupun satuan dalam bentuk madrasah maupun yang lain. Nah, karena kondisinya memang terdampak, maka tadi disampaikan oleh Pak Huda, memang dibutuhkan kehadiran negara memang. Dalam rapat koordinasi nasional kemarin, KPAI juga dapat curhatan dari para penyelenggara pendidikan, dan Rakornas MUI kemarin juga Pak Dirjen juga hadir, itu juga kita mengetahui bagaimana pertanyaan dan juga harapan dari satuan pendidikan. Banyak guru-guru yang misalnya tidak terbayar gajinya karena sebagian orang tua tidak
mampu ya membayar atau terdampak dalam proses pembayaran anak-anak kita. Memang meski ada alokasi dan juga relaksasi dana BOS, tampaknya memang ini juga masih belum memenuhi kebutuhan faktual, sehingga ini rentan terdampak bagi proses pembelajaran kepada anak-anak kita. Mana kalau gurunya tidak digaji, tidak bergaji, tentu ini khawatir juga terdampak bagi kualitas layanan pembelajaran dalam situasi COVID saat ini. Ini penting perlu dipikirkan saya kira. Tentu bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah perlu mencari solusi-solusi terbaik. Baik. Ketiga, terkait dengan proses pembelajaran. Memang saat ini tidak ada satu negara pun yang benar-benar siap dan kokoh dalam berbagai aspek. Apakah aspek ekonomi, tenaga kerjaan, maupun pendidikan. Ya. Indonesia tentu juga terdampak. Kita melihat seperti apa. Tentu tantangannya adalah bagi guru saya kira. Karena dalam kondisi normal tantangan pembelajaran seperti itu, sementara kondisi situasi COVID seperti ini dipaksa guru, tentu semakin inovatif di dalam proses pembelajaran. Makanya hemat kami memang peningkatan kapasitas guru memang diperlukan ya melalui sharing best practice agar terjadi percepatan belajar bagi guru. Ini memang tentu tidak mudah ya. Saya kira Pak Dirjen juga sudah menyampaikan ada upaya, tetapi masih banyak guru yang tentu terjadi banyak kendala di dalam proses pembelajaran dalam situasi COVID. Nah, terakhir tentu dukungan teknologi ya. Teknologi memang satu perangkat yang memang sangat diperlukan ya saat ini. Tapi memang dalam konteks dukungan teknologi saat ini memang tentu harus dipastikan bahwa teknologi kita benar-benar aman, internet kita harus benar-benar aman, karena dalam kondisi proses pembelajaran berbasis daring saat ini, meskipun tidak semua ya PJJ berbasis daring, tetapi faktanya bahwa anak-anak kita intensitas dengan dunia teknologi luar biasa, dengan internet luar biasa, maka tentu upaya proteksi dari konten-konten negatif harus benar-benar dipastikan oleh kita semua. Itu saya kira Mas Yanto. Ya, baik Pak Susanto. Terima kasih nih. Ada beberapa poin yang 5 poin sih tepatnya tadi ya Pak Susanto yang disampaikan. Yang menarik ini masih soal teknologi tadi nih. Saya akan kembalikan ke Pak Hamid ini. Ini sejauh mana ini kerjasama sama operator telekomunikasi di kita untuk penyediaan infrastruktur terutama di daerah nih Pak. Karena jujur Pak, banyak saya sering dapat WA dari teman-teman di kampung yang berprofesi sebagai guru, karena ternyata tidak semua orang tua juga yang mempunyai handphone yang mendukung untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Bahkan kalau ada yang sama sekali nggak punya gitu Pak. Nah, terus yang menarik juga di sini untuk diketahui aja Bapak-bapak sekalian bahwa sudah tergabung di live YouTube kami itu ada sekitar mungkin 100 guru lebih Pak yang pengen dapat informasi langsung dari Pak Dirjen nih. Pak Hamid silakan Pak. Ya. Jadi pembelajaran jarak jauh itu kan ada 2 macam ya, ada 2 jalur. Jadi satu itu melalui dalam jaringan ya, daring, PJJ daring. Yang kedua itu PJJ luar jaringan. Nah, kalau sekolah itu tidak ada masalah ya, jadi guru, orang tua atau siswa itu nggak ada masalah dengan akses internet, artinya internetnya lancar, tidak putus-putus ya. Kemudian gawai juga semuanya punya, ya smartphone-nya punya, mungkin ada notebook atau ada komputer desktop. Kemudian juga tidak ada masalah dengan pulsa ya, walaupun pulsa bisa dibeli dengan dana BOS itu. Yeah. Itu memang kita dorong itu pakai pembelajaran daring dalam jaringan. Nah ini ada yang aplikasi tatap muka ya, seperti Zoom, seperti yang kita pakai sekarang misalnya, ada Teams, ada Webex, segala macam. Tetapi ada juga yang tanpa tatap muka. Yang tanpa tatap muka itu kan bisa Google Classroom, ada Microsoft Teams, kemudian ada LMS ya, belajar dari rumah belajar, kemudian ada Edmodo, Kuiper, pokoknya
itu aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai secara daring. Tetapi bagi bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa yang akses internetnya susah gitu ya, nggak punya gawai, kemudian pulsa juga terlalu mahal ya kalau beli, maka pilihannya itu adalah PJJ luar jaringan. Nah, PJJ luar jaringan itu yang kita fasilitasi kemarin itu adalah program belajar dari rumah melalui TVRI. Nah, kemudian ada juga yang melalui RRI, beberapa daerah itu mengambil inisiatif karena TVRI di situ nggak bisa muncul juga, maka RRI yang dipakai atau radio lokal. Tetapi kalau itu semuanya nggak mungkin, maka ini pembelajaran luar jaringan yang paling konservatif. Gunakan buku pelajaran, buku siswa, kemudian atau modul, kemudian guru itu nanti akan menemui atau mengunjungi siswa di rumah atau di kelompok belajar tertentu. Tapi itu maksimal hanya 5 orang. Jadi ketika mengumpulkan siswa di satu rumah atau di tempat Pak Lurah misalnya di Balai Desa, itu maksimal hanya 5 orang. Dengan protokol kesehatan yang ketat ya Pak. Harus jadinya gurunya yang datang ke siswa ya Pak? Iya, gurunya. Ini memang pekerjaan yang luar biasa capeknya bagi para guru kita. Ya. Walaupun ini yang kami himpun ada sekitar 5-7% guru melakukan hal ini karena tidak lain yang bisa. Nah, jadi dua hal itulah Pak ya Mas Yanto ya, betul. yang perlu dilakukan. Baik. Tetapi memang harapannya kalau internetnya bagus, pulsa nggak ada masalah, gawai juga tersedia, nah, yang kita dorong sekarang. Itu normalnya begitu ya Pak? Iya. Idealnya begitu ya. Oke, saya lempar ke Pak Huda. Pak Huda, Pak Hamid tadi bilang bahwa untuk pembelajaran jarak jauh itu memang ada beberapa kendala ya, terutama dari soal infrastruktur itu. Pak, kalau dari Komisi 10, gimana nih upaya mendorong sektor lain, misalnya operator atau penyedia layanan data dan internet untuk agar bersama-sama turut membantu bidang pendidikan. Gimana nih Pak Huda? Ya, setahu saya sudah dilakukan sebenarnya oleh Pak Hamid dan kawan-kawan di Kemendikbud. Tapi kita memang belum tahu detail progresnya seperti apa menyangkut soal kerjasama dengan provider penyedia layanan jasa internet ini. Tapi kita terus dorong, itu satu Mas. Baik. Yang kedua, saya memang berkali-kali sampaikan ke Pak Hamid dan kawan-kawan di Kemendikbud, on paper kebijakan sudah progres banget, tinggal bagaimana kebijakan ini implementatif di lapangan. Nah itu Pak, pengawasannya nanti seperti apa tuh Pak? Di mata kami memang Kemendikbud harus terus ngambil inisiatif, koordinasi, konsolidasi, kolaborasi dengan dinas-dinas provinsi dan kabupaten kota. Karena kata istilahnya Pak Hamid itu sebenarnya yang punya sekolah itu mereka. SD, SMP, sebagaimana undang-undang Pemda itu kewenangan kabupaten kota. SMA dan SMK kewenangan provinsi. Artinya koordinasinya di situ yang diperkuat ya Pak ya? Bayangan saya Pak Hamid, kira-kira seminggu itu 3 kali koordinasi dengan dinas-dinas itu. Saking kita ingin ini implementatif di lapangan, karena kuncinya mereka sebenarnya. Baik Pak, kita akan menyapa para sahabat Sindo News yang sudah bergabung di YouTube-nya Sindo News, karena ada beberapa juga pertanyaan yang sudah masuk, termasuk ini yang datang ada yang dari Bali,
Pertanyaan pertama mungkin bisa saya jawabkan ya Pak, bisa saya sampaikan, mohon maaf. Ini terkait dana BOS nih Pak. Ada pertanyaan dari Pak Wayan Karyasa. Apakah dana BOS di triwulan kedua tahun 2020 bisa digunakan untuk mensupport kuota pulsa bagi siswa dan guru di tingkat SMA tahun ajaran ini ya Pak, tahun ajaran baru. Meskipun itu zonanya zona merah. Nah, gimana Pak? Pak Hamid saya kira ya yang tepat menjawab ini. Iya, saya kira anggaran BOS tahap 2 itu, kenapa kita lakukan percepatan ya. Jadi bulan Mei itu kita memang optimal ya sebelum Lebaran, itu mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 20 Mei kita lakukan percepatan. Jadi minggu pertama itu kita menyalurkan ya sekitar 105.000 sekolah. 105.000 ya? Ya, 105.000. Kita kan punya 216-an ribu ya menerima BOS itu. Kemudian sisanya itu kita finalkan itu sampai tanggal 20 Mei. Itu artinya data-data itu sudah kami proses di mana? Di Kementerian Keuangan. Kemudian tinggal Kementerian Keuangan itu yang segera menindaklanjuti untuk disalurkan langsung ke rekening sekolah. Cuma memang ada beberapa kendala ini yang disampaikan oleh teman-teman Kementerian Keuangan. Ada sebagian sekolah-sekolah kita itu yang mengubah nomor rekeningnya. Jadi yang sudah terdata di tempat kami itu nomor rekeningnya berubah ya, sehingga itu memperlambat penyaluran. Itu nama sekolahnya yang sudah tertera di Dapodik misalnya SMPN misalnya, SMPN 1 Mataram misalnya. Itu di buku tabungannya, di rekeningnya itu SM Negeri 1. Jadi begitu N berubah jadi negeri, itu di perbankan itu menjadi nggak keterima ya? Ya. Nah, oleh karena itu, tapi sekarang itu sudah kita clear ya? Coba clearkan, walaupun masih ada beberapa sekolah ya yang masih nyangkut itu, karena ada beberapa sekolah yang ganti kepala sekolah misalnya, itu harus ada proses validasi ulang. Itu berapa lama Pak prosesnya kalau untuk verifikasi ulang itu Pak? Sebenarnya sih tinggal di bank aja. Bank itu prosesnya nggak terlalu lama ya, itu bisa segera diselesaikan sebenarnya. Masalah seperti itu memang harus di-clearkan. Jadi clear untuk BOS yang di kuartal 2 ini bisa dipakai ya Pak? Itu bisa dipakai. Ya. Pasti udah. Ya, Pak Wayan, semoga puas dengan jawabannya Pak Dirjen. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, masih di live chat YouTube. Ada pertanyaan dari Pak Bahrur Rosidi. Bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas siswa jika pendidikan pada fase new normal menerapkan sistem jarak jauh? Nah, ini mungkin saya pengen mendengar dari persepsi Komite Pelindungan Anak Indonesia. Ini terkait juga dengan tadi usulan dari Pak Huda akan adanya pentingnya kurikulum ad hoc, semacam ad hoc begitulah untuk di masa pandemi ini. Silakan Pak Susanto. Ya, terima kasih Mas Yanto. Kami memang sebagaimana sampaikan tadi terkait dengan kurikulum, mengistilahkan dengan istilah kurikulum dalam situasi darurat ya. Sebagai bentuk penyederhanaan kurikulum yang karena kondisinya darurat, maka tentu tidak tepat kalau kita menggunakan kurikulum dalam kondisi normal. Ini sebenarnya prinsip dasarnya itu, agar kondisi anak dengan berbagai latar belakangnya, kondisi anak dengan berbagai kendala yang ada seperti ini sebenarnya terakomodasi dari acuan kurikulum yang ada. Kan memang kan guru mau tidak mau, kurikulum itu kan memang jadi acuan ya bagi guru dan sekolah dalam proses pembelajaran.
Maka kalau kurikulumnya belum disesuaikan, khawatir ini menjadi kendala bagi guru di dalam proses pembelajaran di situasi COVID. Kedua, terkait dengan peningkatan mutu. Mutu itu kan sebenarnya tidak semata dimaknai mutu dalam konteks angka ya. Kalau misalnya kemarin nilainya 9, sekarang jadi 8, kan tidak seperti itu sebenarnya. Tapi dengan penyederhanaan kurikulum, maka cara mengukur capaian belajar siswa tentu akan menyesuaikan ya. Tadi Pak Dirjen saya kira sudah sangat jelas ya, KD-nya juga dikurangi dari contoh sebagai kelas 3 ya, contoh kelas 3 dari 26 menjadi 16, itu kan bagian dari penyesuaian. Baik. Makanya memang upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, terutama ujung tombaknya di guru ya. Di guru ya, oke. Di guru. Kembali lagi ya ke tenaga pendidik ya Pak ya. Betul. Tapi kuncinya motivasi saya kira. Motivasi situasi COVID seperti ini, bagaimana guru membangkitkan motivasi anak-anak kita. Karena termasuk juga orang tua mungkin ya Pak ya. Betul. Orang tua juga penting ya, karena keterlibatan orang tua dalam situasi COVID memang sangat besar. Baik. Semoga Pak Bahrur bisa menyimak jawaban tadi dari Pak Susanto. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini untuk Pak Hamid lagi nih Pak kayaknya Pak. Soal PPDB online nih Pak. Masih banyak aja yang mengeluhkan ada yang sekarang ini faktor usia nih Pak, yang lebih tua yang diutamakan untuk jenjang SMA ya Pak kalau nggak salah. Itu gimana tuh Pak? Nanti psikologis ke siswa yang lain yang setelah mereka diterima nanti gitu Pak? Ya ini kan sebenarnya masalah usia itu sudah ada di dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Itu sudah diundangkan sejak tahun 2010 ya. Karena itu ada di PP nomor 17 2010. Itu bahwa dalam penerimaan siswa baru itu yang pertama ya, itu kalau untuk SD itu prioritas yang usia 7 tahun. 7 tahun atau yang lebih ya, karena ini kan wajib belajar. Kemudian baru yang usia 6 tahun dan seterusnya, itu kalau daya tampungnya memang terbatas. Jadi memang ada proses seleksi lagi berdasarkan usia. Usia ya. Kemudian kalau untuk SMP itu kan dibatasi maksimal usia 15 tahun. 15, ya. Kemudian SMA itu sampai 21 tahun itu maksimal. Iya, maksimal ya. Dan seperti itu. Jadi sebenarnya ini regulasi lama ya. Dan itu di sejumlah daerah itu sudah dilaksanakan. Sudah ya? Sudah dilaksanakan. Cuma yang sekarang lagi rame ini kan di DKI. Iya, DKI ini baru kayak tahun ini ya Pak ya? DKI ini baru memberlakukan tahun ini. Betul. Karena tahun-tahun sebelumnya itu zonasi itu lain masalah jarak itu menggunakan nilai UN. Prestasi ya. Jadi prestasi. Iya. Jadi bukan jarak sama usia. Padahal di dalam regulasinya itu sebenarnya itu pakai usia. Ada juga ya. Begitu diberlakukan pakai usia, maka banyak yang protes. Iya. Protes. Nah, saingan tambah banyak loh Pak kalau gini Pak. Tapi daerah-daerah lain sebenarnya laksanakan. Sudah ada ya Pak? Ya. Oke. Baik Pak Hamid, ini ada pertanyaan lain nih Pak dari Pak Susilo nih Pak. Ini terkait Netflix nih. Pak Saiful Huda tadi menyampaikan kenapa Netflix yang dipilih. Nah ini juga ada yang bertanya juga nih Pak dari sahabat Sindonews Pak. Kenapa sih nggak memakai aplikasi Anak Bangsa? Kan kita juga punya sih film-film lokal atau dokumenter misalnya. Ada banyak produser kita juga yang mampu gitu. Saya ingin ke Pak Huda nih, penekanannya dari Komisi 10 nih seperti apa menanggapi kerjasama dengan Netflix ini. Pak Huda tadi sudah banyak di awal sudah banyak cerita bahwa di Cina saja, di India ini nggak diterima gitu misalnya. Silakan Pak Huda dan mungkin nanti bisa ditanggapi juga sama Pak Hamid. Ya. Kalau soal reasoningnya kenapa dengan Netflix, saya kira nanti Pak Hamid yang bisa bercerita. Cuman
Saya memberi catatan catatan kritisnya aja. Oke. Karena sudah terjalin ini kerjasama. Jadi sekali lagi catatan kritis saya, kita ingin tadinya Mas Nadiem bersabar, nunggu sampai selesai. Kalau nggak salah Agustus depan itu sudah deal kelihatannya dengan Kementerian Keuangan dan Telkom soal Netflix ini gitu. Jadi prinsip saya secara pribadi, kita tidak ingin resource negara, dalam hal ini Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan kita, kerjasama dengan penyedia jasa yang status badan hukumnya belum diakui oleh pemerintah, oleh negara. Sementara Kemendikbud sudah bekerja sama. Itu aja poinnya. Catatannya itu. Nah, padahal pada ruang ini memang saya berbeda pandangan dengan teman-teman Kemendikbud, dengan Pak Hamid dan kawan-kawan. Supaya publik ada alternatif untuk mensikapi soal ini. Karena kekhawatiran saya jangka panjang, karena ekosistem industri ekonomi digital kita belum siap. Jangka pendek sih seolah-olah emang luar biasa gitu. Tapi jangka panjang saya kira ada risiko-risiko besar yang akan kita ini. Tapi dalam raker tadi sudah kami sampaikan, Pak Yanto. Prinsipnya kita duduk bersama, Mas Nadiem juga memahami pikiran dan cara pandang kita. Jadi sama-sama bisa memahami kira-kira begitu. Baik. Saya lanjut ke Pak Hamid nih Pak. Ada tanggapan Pak soal Netflix ini karena mulai tanggal 20 kemarin Pak ya? Kalau nggak salah ya Pak? Sudah jalan. Sudah jalan ya? Gimana Pak? Responnya gimana dari satuan pendidikan misalnya, apa cukup terbantu dengan konten-konten yang ditayangkan? Lalu gimana nih tanggapan tadi pertanyaan dari penanya kita Pak? Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Saiful Huda memang betul, itu tadi disampaikan dalam raker ya. Dan tadi memang sudah disadari betul alasan-alasan itu oleh Pak Menteri, dan pasti nanti akan kita tindak lanjuti. Paling tidak kita tidak dalam waktu dekat ini tidak akan melakukan ekspansi ya terhadap. Maksudnya ekspansi gimana Pak? Menambah operator lain gitu ya? Paling tidak layanan lain. Gitu. Ya itu kan ada sekitar 12 judul ya. Judul dari 319-an judul yang kita siapkan untuk program TVRI itu. Jadi sebenarnya pertimbangan utamanya itu kan karena Januari ya, bulan Januari kita sudah kerjasama. Kemudian Netflix itu istilahnya tidak akan menggunakan APBN dalam memberikan kontribusi terhadap bidang pendidikan, termasuk juga mau investasi lah gitu dengan dalam. Gitu. Kalau tidak APBN, lalu dana siapa itu Pak yang masuk gitu untuk cost-nya? Ya. Enggak, itu memang sumbangan Netflix secara free. Untuk program kita gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi memang pertimbangannya waktu itu mungkin ya asas manfaat aja gitu. Ada program fee, kemudian materinya bagus dan sesuai dengan kurikulum di tempat kita, nah itu diambil gitu. Yang disampaikan Pak Saiful Huda tadi sudah jadi catatan tersendiri lah dari Kemdikbud ke depannya seperti apa. Baik. Baik Pak Hamid, kita sudah ada di penghujung acara diskusi. Sebentar lagi kita akan tutup. Cuman sebelum saya resmi tutup, saya ingin dengar, kita semua pengen tahu bagaimana sih, apakah ada semacam closing statement gitu dari Pak Hamid, Pak Huda, sama Pak Susanto di acara webinar kali ini Pak. Dan saya harap kita bisa mencari jalan keluar terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Pak Hamid, silakan Pak untuk closing statement-nya Pak. Ya, terima kasih Mas Yanto. Jadi saya hanya
menyampaikan pesan aja kepada para kepala sekolah, ya kepala satuan pendidikan, kepada para guru, termasuk juga orang tua, karena kita ini akan sebagian besar akan tetap melanjutkan PJJ. Tentu kepala sekolah beserta guru dan kepala satuan pendidikan lainnya harus menyiapkan rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Itu seperti jadi sudah mulai dilakukan assessment, apakah itu pakai daring atau luring, tentu dengan segala macam keterbatasan yang kita punya. Jadi bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan adaptasi kurikulum, yang 20% itu silakan lanjut, tetapi kalau teman-teman yang masih belum menyiapkan apapun, mungkin dalam minggu pertama Juli, itu bahan kurikulum adaptif itu sudah akan tersedia, berikut juga dengan modul-modul pembelajarannya. Jangan nunggu itu, paling tidak merencanakan pembelajarannya seperti apa, kemudian bagaimana mekanisme komunikasi dengan orang tua dan siswa, dan apa yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan. Mungkin itu yang ingin saya tekankan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Baik, Pak Hamid. Terima kasih. Kita lanjut ke closing statement-nya dari Pak Saiful Huda. Pak Huda, silakan Pak Huda. Terima kasih Mas Yanto. Pertama kita support penuh Kemendikbud untuk ngambil langkah-langkah terobosan. Yang kedua quick win ya, kerja quick win. Jadi salah satunya adalah kurikulum adaptif tadi itu. Pokoknya kita support betul Pak Hamid nih. Semoga tahun ajaran baru sebelum tanggal 13 sudah tersedia kurikulum ad hoc atau kurikulum darurat tadi istilahnya Mas Susanto. Dengan itu saya meyakini orang tua siswa yang stres sekarang berperan sebagai guru bisa terkurangi bebannya, siswa yang padat konten dengan kurikulum yang ada akan agak meringankan dan guru-guru bisa lebih kreatif. Saya kira itu. Salam untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susanto, silakan Pak untuk memberikan closing statement sebelum saya tutup diskusi kali ini, Pak. Silakan Pak. Ada 2 hal saja ya, Mas Yanto, perlu saya sampaikan bahwa kondisi COVID saat ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa belajar itu harus tetap dilakukan dalam kondisi apapun. Apakah dalam kondisi normal maupun dalam kondisi situasi bencana seperti ini. Ini tentu harus juga menjadi kesadaran semua pihak, termasuk juga orang tua terutama, untuk membantu, mendampingi, selalu sabar, itu penting karena curhatan-curhatan yang masuk di kami itu banyak juga orang tua yang katakanlah harus berbagi waktu antara mendampingi anak dengan tanggung jawab pekerjaan dan lain-lain. Yang kedua, tentu menyadarkan bahwa rumah itu menjadi ruang pembelajaran dan ruang pendidikan cukup nyaman ya buat anak-anak kita. Ini tentu juga harus jadi evaluasi bagi semua orang tua. Saya kira orang tua tidak hanya hadir sebagai pemenuh hak dasar anak dalam konteks layanan dasarnya, makan, minum, dan sebagainya, tetapi juga harus tentu bisa menjadi figur yang ramah buat semua anak, apalagi dalam situasi COVID saat ini. Itu, terima kasih Mas Yanto, sukses selalu untuk Sindo. Baik, Pak Susanto, terima kasih atas closing statement-nya. Sahabat Sindo News dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan paparan dari ketiga narasumber, paparan yang saya kira ini sangat mencerahkan dan cukup memberikan optimisme tentang dunia pendidikan di masa pandemi. Karena intinya dalam kondisi apapun, pendidikan tetap harus kita berikan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita. Dan sudah seharusnya pula semua pihak, mulai dari orang tua, satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan semua stakeholder di bidang pendidikan untuk turut mendukung
masalah pendidikan ini. Yang terakhir yang saya boleh simpulkan adalah soal pentingnya juga kesiapan infrastruktur yang mudah-mudahan dalam periode pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan di mulai tahun ajaran 2020-2021 ini akan bisa mendukung terlaksananya kurikulum pendidikan di masa pandemi. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah bergabung bersama kami, Pak Hamid, Pak Saiful Huda, dan Pak Susanto. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Pak Huda, Pak Hamid tadi dibilang maraton, ya memang saya juga mengetahui karena saya ikut juga tadi di live Facebooknya DPR RI dari jam mungkin tadi sampai 2:30 itu udah 3 jam setengah ya Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kepada sahabat Sindonews semua, kita masih akan terus menggelar webinar-webinar lainnya dengan tema berbeda dan khusus untuk besok Selasa 23 Juni pukul 13.00 saksikan program Sindogus to Campus langsung di YouTube Sindonews. Saya Yanto Kusdiantono, mohon pamit, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.